Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengawali doa pagi pada hari ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhanlah yang membangunkan kami dengan nafas yang Tuhan berikan, yang adalah anugerah-Mu. Kami siap untuk mendengar sapaan sabda-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini kita akan melihat dari Yeremia pasal 26 ayat 20 sampai 24. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini, tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Saat ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu ketaatan Nabi Yeremia. Menjadi pribadi yang taat tentu tidaklah mudah. Seperti orang dalam berlalu lintas ya di jalan raya, orang seringkali lebih takut sama polisi atau takut sama kamera CCTV, ya, takut ditilang. Jadi kalau tidak ada polisi, tidak ada kamera untuk yang mengawasi, maka ganjil genap dapat diterobos. Untuk menjadi taat tentu tidaklah mudah. Karena orang seringkali berpikir selama tidak ada yang melihat bisa, tidak perlu taat sedikit. Gitu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang ketaatan dari Nabi Yeremia. Yeremia hidup pada masa ketika bangsa Israel sebelum dibuang ke Babel. Dan di mana nubuatan Yeremia juga berbicara mengenai bait Allah yang akan dihancurkan terlebih dahulu. Ketika bait Allah dihancurkan, artinya Yerusalem akan dikepung, ya, dan orang-orang yang akan dibuang ke Babel itu merupakan tanda kehancuran bangsa Israel. Dan ada Nabi Yeremia yang menyampaikan nubuatan seperti itu, dan kemudian juga ada seorang di sini yang bernama Uria. Dan ketika hal nubuatan tentang kehancuran bait Allah itu disampaikan kepada Raja Yoyakim, maka murkalah Raja Yoyakim dan kemudian menyampaikan untuk membunuh mereka berdua. Tetapi kemudian ketika Yoyakim mendengar ada ancaman tersebut, dia dengan hikmat manusia saja, mengandalkan hikmat manusia, sudah, daripada ini ancaman besar, saya takut kepada raja yang kelihatan, lebih baik saya kabur ke Mesir. Apakah Nabi Yeremia juga terancam? Ya, juga terancam. Namun Nabi Yeremia tentu lebih mengandalkan hikmat Tuhan. Tuhan maunya apa? Tuhan maunya bukan hanya semata saya menyampaikan nubuatan tentang kehancuran Yerusalem, tapi juga Tuhan dengan hikmatnya menyampaikan dengan hikmat Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan. Nabi Yeremia bertanya, apakah aku harus juga ikut lari ke Mesir, ataukah aku harus tetap di Yerusalem? Dari sini kita melihat ada tentang hal yang berbicara soal ketaatan.
yaitu tentang ketaatan Yeremia dan juga ketaatan atau ketidaktaatan Uria. Keduanya menyampaikan tentang sebuah risiko yang sangat besar. Ketika hendak disampaikan tentang nubuatan Yerusalem, mereka paham akan risiko yang sangat besar itu, nyawa mereka bisa melayang. Dan yang satu, Uria lebih mengandalkan hikmat diri sendiri tanpa nanya Tuhan, kabur saja dulu. Karena raja yang kelihatan dipandang lebih menakutkan. Tetapi kemudian berbeda dengan Yeremia. Yeremia lebih bertanya dulu pada Tuhan, apa kehendak Tuhan? Tuhan maunya apa? Dan kemudian dengan pertolongan Tuhan maka kemudian Yeremia ya ditolong, dilindungi oleh Ahikam bin Safan. Ia tidak sampai dibunuh meskipun juga ada ancaman yang sama. Nah, Yeremia dan Uria pada satu sisi melakukan sebuah ketaatan yang sama, menyampaikan nubuatan. Tetapi pada tahap selanjutnya, Uria melakukan apa yang tidak taat di mata Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan tetap bertahan di Yerusalem, dia lebih memilih untuk kabur karena takut. Dan bukan apakah Yeremia tidak takut, dua-duanya juga takut. Tapi kemudian Yeremia lebih takut kepada Tuhan. Dan kemudian Yeremia melakukan dua ketaatan. Taat dalam melakukan apa yang dia dengar dari firman Tuhan dan menyampaikan nubuatannya. Dan kemudian ketaatan di dalam tetap berada di Yerusalem. Dari hal ini kita bisa melihat tentang makna ketaatan. Ketaatan punya 5 ciri. Yang pertama, diawali dengan mendengar apa yang diharapkan. Lalu yang kedua, memikirkan atau melakukan tepat seperti apa yang diharapkan. Lakukan tepat seperti apa yang diharapkan. Yang ketiga, melakukan dengan segera. Dan keempat, melakukan dengan sukacita. Orang yang taat tentu dia akan lebih mendengarkan terlebih dahulu apa yang diharapkan dari diri saya. Kedua, kemudian saya akan melakukan dengan tepat apa yang diminta. Tiga, melakukan dengan segera, tidak menunda. Dan kemudian yang keempat, dengan sukacita. Yeremia melakukan hal tersebut, mendengar terlebih dahulu Tuhan maunya apa. Oke, aku pahami. Jadi antara mendengar dengan melakukan tentu ada butuh pemahaman terlebih dahulu. Yeremia ya di sini Yeremia mendengar terlebih dahulu, setelah mendengar kemudian memahami, setelah memahami kemudian melakukan dengan segera dan sukacita. Nah, bagaimana dengan kita? Dari ketaatan Nabi Yeremia, kita akan menghubungkan dengan kehidupan kita mengenai ketaatan dalam melakukan firman Tuhan, ketaatan dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Unik ketika kita berbicara mengenai ketaatan, ya, ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan ketaatan dalam kehendak Tuhan, maka akan ada hubungan antara melakukan ketaatan terhadap kehendak Tuhan dengan akan ada hubungannya, relevansinya, korelasinya dengan pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan. Orang yang taat dalam melakukan kehendak Tuhan yang tidak kelihatan, dia pasti juga akan taat dalam kehidupan sehari-hari di mana orang melihatnya. Orang yang taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan juga dapat menjadi orang yang melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan meskipun ada orang yang melihat. Sama dengan relevansinya sangat jelas. Namun kalau orang tidak taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, maka orang dapat melakukan pekerjaan dengan setengah hati atau melakukan pekerjaan hanya sebatas takut pada apa yang kelihatan. Tetapi kalau orang kemudian taat pada kehendak Tuhan, meski Tuhan yang tidak kelihatan, dia pun pasti akan melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Bukan karena semata diawas-awasi. Kalau orang tanpa
diawas-awasi oleh orang yang kelihatan akan melakukan yang terbaik, dia pasti akan melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya sehari-hari. Sehingga ketaatan sangat terkait erat dengan apakah ada orang yang melihat, apakah ada kamera yang melihat, namun juga itu sangat berkait erat dengan kehidupan kita. Kalau kita melakukan lebih mengenal apa yang Tuhan kehendaki, taat pada Tuhan, apa kehendak Tuhan, melakukan yang terbaik meski Tuhannya tidak kelihatan, kita pasti juga akan melakukan yang terbaik dalam pekerjaan sehari-hari. Tuhanlah yang juga kiranya menolong kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya mendengar kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, tapi melakukan dengan segera dan sukacita. Tuhan kiranya memberkati aktivitas kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami semakin peka dalam mengenal kehendak-Mu, taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Juga hidup kami dapat hidup di dalam memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ataupun juga dimanapun kami berada. Kami bukan hanya taat pada orang yang melihat kami, tetapi karena Tuhan, kami mau hidup, mempersembahkan kehidupan kami sebagai ungkapan syukur kehidupan kami telah diberkati dan dilindungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.